Kita ke agenda Presiden, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama Menteri ISDM di Istana Kepresidenan Jakarta. Rapat terbatas ini sekaligus untuk melaporkan hasil kerjasama bidang energi antara Indonesia dan Rusia. Dan untuk mengetahui apa saja hasil rapat terbatas hari ini, kami telah terhubung dengan reporter Garuda TV, Fani Agnia. Fani, apakah ratas sudah selesai dan apa saja poin-poin yang dibahas dalam ratas hari ini? Silakan. Iya, selamat petang Cica dan juga pemirsa. Hari ini Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri, salah satunya Menteri Energi dan juga Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia di Istana Kepresidenan Jakarta. Rapat ini tadi berlangsung kurang lebih selama 3 jam, Cica, yang memang pembahasannya terkait dengan laporan dari Menteri SDM atas hasil kerjasama atau kesepakatan antara Indonesia dan juga Rusia. Kita ketahui bersama bahwa Presiden Prabowo Subianto baru saja melangsungkan kunjungan kerjanya ke Rusia di tanggal 13 April 2026 dan saat itu juga memang Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Menteri Bahlil untuk bisa berkoordinasi membangun kerjasama dengan perwakilan bidang energi di Rusia. Dan memang tadi setelah rapat terbatas dilakukan doorstop, tentu membahas apa saja poin-poin ketika rapat tersebut dilakukan. Ada sejumlah poin pembahasan yang tadi disampaikan oleh Menteri Bahlil, diantaranya adalah Indonesia akan mendapatkan tentu untuk bahan bakar atau dari energinya sendiri, ini crude palm oil dari Rusia, sementara untuk Rusianya sendiri juga diinformasikan akan membangun infrastruktur penting untuk membangun ketahanan energi. Tadi kami berusaha mengkonfirmasi apakah maksud dari infrastruktur itu adalah berupa storage yang dibangun di Indonesia, namun Menteri Bahlil masih harus membahasnya terlebih dahulu dengan sejumlah jajaran agar nantinya bisa disampaikan ke masyarakat luas. Dan tidak hanya itu pemirsa, tentu di tengah konflik geopolitik yang sedang terjadi di Timur Tengah ini, masing-masing negara tentunya mengamankan posisinya masing-masing, utamanya untuk mengamankan ketahanan energi. Dan negara Indonesia sendiri kita ketahui untuk konsumsi bahan bakar minyak nasionalnya untuk satu hari ini ada 1,6 juta barel per hari, dan sementara untuk lifting ataupun produksi bahan bakar minyak dalam negerinya sendiri ada di angka 600 hingga 610 ribu barel. Dan tidak hanya itu, kalau kita melihat dari sisi konsumsi ataupun kebutuhan bahan bakar bahan mentahnya Indonesia sendiri itu hanya ada di angka 300 juta barel. Dan memang kalau kita lihat ini untuk memenuhinya dibutuhkan kerjasama antar negara-negara. Itulah memang yang dibangun oleh negara Indonesia dengan negara-negara yang dikunjungi oleh Presiden Prabowo Subianto. Tadi tidak hanya itu juga, memang dari hasil negosiasi dan juga diversifikasinya disampaikan bahwa untuk kerjasama dari sisi crude palm oil ini sudah mencapai tahap final, hanya saja menunggu finalisasinya. Kemudian dari sisi bahan bakar LPG ini memang masih harus dilakukan pertemuan 2 hingga 3 kali pertemuan lagi agar nanti bisa dilakukan kesepakatan. Dan tidak hanya itu pemirsa, memang tadi di akhir penyampaiannya Menteri Bahlil ini menyampaikan kembali instruksi dari Presiden Prabowo Subianto agar memang nantinya para pihak pemangku kebijakan ini tidak menaikkan harga bahan bakar minyak. Itu juga tentu disampaikan oleh pemerintah pusat bahwa memang untuk jaminan stok serta harga bahan bakar minyak seperti bensin, solar, kemudian LPG hingga 1 tahun ini tidak akan mengalami kenaikan untuk harganya. Kemudian untuk stoknya sendiri dipastikan sudah aman. Kalau kita ketahui ini memang kebijakan sudah diinformasikan pada bulan Januari lalu, tadi juga Bahlil menyampaikan nantinya hingga bulan Desember, dan diharapkan tidak hanya hingga bulan Desember 2026 namun hingga seterusnya untuk ketahanan energi yang dimiliki negara Indonesia ini bisa semakin kuat, dan juga nantinya dengan adanya storage yang dibangun di beberapa titik lokasi ini bisa menjadi daya tampung yang kuat agar nantinya bahan bakar minyak bisa semakin kuat. Dan tidak hanya itu pemirsa, memang tadi disampaikan kembali bahwa Seskap menyampaikan adanya kerjasama antara beberapa negara ini tidak lain tidak bukan adalah untuk kebaikan ataupun kemaslahatan dari negara Indonesia. Kurang lebih itu Cica, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Fani Agnia yang melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Selamat bertugas kembali.